Shalom guys. Selamat hari Minggu, happy Sunday buat kita semua. Senang sekali untuk kita hari ini boleh bertemu bersama di tempat ini untuk memuliakan Tuhan kita, amin. Ayo kita mau memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik hari ini Tuhan. Kami mau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah,
buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk saudara. Saudara, lagu tadi itu Jangan Lelah itu ya, kalau kita dengarkan itu mungkin sudah lagu lama ya. Tapi kalimatnya menurut saya itu benar-benar memberkati ya guys ya. Bahwa kita itu harus menyiapkan tanah hati kita. Kita harus menyiapkan tanah hati kita untuk siap dibangun. Karena kalau kita nggak pernah menyiapkan, terus kita kayak selalu teroccupied sama masalah kita di dunia, maka kita juga nggak akan bisa dibangun iman kita ini. Maka kita sekarang harus siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mau mengenal Tuhan, kita mau mengenal firman-Nya lebih lagi. Amin. Mari kita mengucap syukur buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyediakan semua yang kita perlukan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Beriku harapan, Yesus Kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis Tuhan.
cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan, sekalipun kami ada di lembah kegelapan Tuhan. Kami tahu Tuhan tangan-Mu yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Karena Kau Allah yang setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan. Dia Bapa yang setia untuk setiap kita. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kuasa-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna,
dan mulia penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku terus sambungkan dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Ku kepadaku. Oh Yesus Engkau, amin, amin, amin. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Saudara-saudara, kata-kata dari pujian ini luar biasa, saudara-saudara. Saya merasa bahwa kata-kata pujian ini menyatukan beberapa hal. Sebelum saya mengajak saudara-saudara menyanyikan pujian ini dengan penuh iman dan keyakinan, saya merasa kata-kata ini ada di antara kita yang bergumul dengan apakah benar karya Tuhan itu indah dan sempurna. Karena kita seperti merasa berada pada satu situasi kondisi di mana kita tidak menemukan keindahan dan kesempurnaan dari karya Tuhan itu. Mungkin kita kehilangan rasa bersyukur karena there is no reason to be grateful. Kita tidak menemukan alasan untuk mengucap syukur. Mungkin juga ada di antara kita yang juga menjadi orang Kristen, mengikut Yesus, tetapi seperti kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Kita men-planning semuanya, mencoba sesempurna mungkin membuat rencana itu, dan at the end kita tidak mengalami keindahan mengikut Yesus. Kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan day by day itu sesuatu yang rutin, dan kita tidak menemukan keintiman, keindahan bersama dengan Dia. Oh saudara, saya mengajak engkau menyanyikan pujian ini sehingga kata-kata yang mengatakan bahwa nama Yesus Engkau yang kusanjung, nama Yesus Engkau yang kutinggikan, itu benar-benar nyata. Dengan iman kita meninggikan Dia. Saya mengundang kita menyanyikan pujian ini dengan penuh iman, keyakinan karya-Mu yang sempurna. Oh, karya-Mu, amin, serukan, amin. Oh Yesus, haleluya. Angkat tanganmu sebagai pernyataan bahwa kuasanya, karyanya itu sempurna atas hidupmu. Oh haleluya. Yang mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Dengan penuh iman, penyerahan, karya-Mu sungguh sempurna. Sekalipun hari ini kami belum bisa melihat keindahan, mengalami keindahan, merasakan kesempurnaan-Mu Tuhan, tetapi kami mau belajar percaya, berserah bahwa Engkau Allah yang tahu kami Tuhan. Amin, haleluya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Berapa banyak kali Tuhan kami mengikut Engkau.
Tetapi kami tidak mengalami keindahan Tuhan. Sehingga kami tidak bisa memahami mengapa Raja Daud berkata bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tuhan, Engkau singkapkan dirimu agar kami mengalami keindahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami rindu Engkau menjamah setiap pribadi. Engkau menghampiri kami. Mari Yesus, Engkau berjalan di antara kami. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Sehingga ketika kami datang akan berbeda ketika kami pulang. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. We are longing for your Spirit, Roh Kudus, you take over. Engkau ambil alih Tuhan. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah ketika persembahan tubuh hidup yang berkenan kepadamu itu dibakar oleh kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Terima kasih tim worship yang sudah menolong kita untuk bisa bersama-sama masuk di dalam penyembahan hadirat Tuhan. Saya merindukan saudara-saudara ada roh yang bebas untuk kita menghampiri Tuhan seperti anak kecil yang langsung lompat kepada pangkuan papanya tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, begitu ya saudara-saudara. Ada keintiman yang hidup sehingga saudara dan saya bisa mengalami bagaimana kita beribadah sesungguhnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, tanpa mengambil banyak waktu lagi saudara-saudara, saya welcome saudara-saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi welcome juga untuk Ignatius ya. Pulang ke Surabaya dan kembali ke gereja di tempat kita beribadah SAF dan juga bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Puji Tuhan. Oke. Oh, Fani, babysitter sudah kembali. Haleluya. Oke. Dan saudara-saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh ya karena ada di antara saudara-saudara usianya unda-undi begitu ya, 11-12 begitu ya saudara-saudara. Jadi kalau bapak itu kayaknya pak itu kayak kejauhan gitu ya saudara-saudara. Jadi Kak Obin begitu ya saudara-saudara, dikaruniai istri dari Bogor ya, ini orang Sumba saudara-saudara ya, orang Sumba dan kemudian studi di Sati, kemudian setelah itu melayani di Bogor saudara-saudara dan bertemu dengan pasangan hidupnya di sana dan Tuhan karuniakan 2 cowok ganteng-ganteng ya saudara-saudara ya, 2 anak laki-laki. Saya tidak tahu apakah ada planning untuk nambah lagi, tapi kalau dari mukanya ini kayaknya muka never give up ini. Saudara ya, penuhilah bumi. Kalau saudara susah memenangkan jiwa, saudara-saudara punya anak, saudara-saudara supaya saudara-saudara bisa menambahkan jiwa-jiwa ya saudara kan gitu. Orang Kristen jangan takut tuh untuk kemudian membatasi anaknya 2 anak cukup. Saudara-saudara, Tuhan pelihara saudara-saudara dan saya. Oh saya 2 anak ya saudara-saudara. Karena saya studi saudara-saudara, sekolah nggak bisa banyak-banyak anaknya. Dulu kan saya studi di Filipina dengan 2 anak kecil jadi saudara-saudara. Tapi kalau saudara nggak perlu studi ya saudara-saudara, nggak perlu lembur-lembur, saudara-saudara punya anak lah banyak-banyak. Oke, silakan Kak Obin bisa melayan kita bersambut bersama-sama. Oke, baik. Puji Tuhan. Baik, shalom, selamat pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih buat Pak Agus yang sudah mempercayakan. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang sangat welcome ya. Saya memang
2015 pernah melayani juga tapi di tempat yang berbeda ya, saya ingat persis saat itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan. Sedikit perkenalan yang Pak Agus sampaikan tadi dan inilah foto istri saya dan kedua anak saya ini. Ganteng mana bapaknya atau anaknya? Oke, nama istri saya Valentia, anak saya yang pertama itu Koronael Intioki Darmawan Mesan. Koronael itu artinya mahkota sebenarnya, mahkota pemberian Allah sebenarnya. Oke, Syamael itu Allah yang mendengarkan. Kami minta sama Tuhan jaraknya 2 tahun dan Tuhan kabul itu ya. Kurang 5 hari, jadi tanggalnya beda 5 hari saja di bulan Oktober. Puji Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi dan hari ini kita berbicara tentang satu tema, Mission within me. Misi di dalam diri kita, di dalam diri saya. Dan tema ini sangat-sangat penting sekali karena kita akan belajar dari satu tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab, yaitu Nuh. Kita akan belajar ternyata Nuh akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa atau pemberita harapan di tengah-tengah kehancuran atau di tengah-tengah kerusakan, di tengah-tengah kebobrokan, di tengah-tengah kerusakan moralitas manusia pada zaman itu gitu ya. Dan saya baca satu ayat firman Tuhan buat kita, Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, tahukah kita Bapak Ibu, kalau di gereja di tempat pelayanan saya suka sapa jemaat itu dengan Bapak Ibu sahabat tanpa editan. Oke, saya punya TikTok namanya sahabat tanpa editan. Ya. Ini bukan endorse ya atau ya, dan itu punya makna yang sangat baik. Bapak Ibu sahabat tanpa editan, jadi satu hal yang akhirnya kita perlu sadari, perlu tahu dalam hidup ini bahwa ternyata sejak awal itu Tuhan itu menanamkan pesan misi dalam setiap hidup manusia. Mulai dari Adam dan keluarganya, kemudian Nuh, Abraham, Musa, Yosua, para imam, para hakim-hakim, para raja-raja, baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil, sampai kepada Yesus dan rasul-rasul, sampai kita orang Kristen zaman now, ada satu hal yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, yaitu apa? Pesan misi. Contoh sederhana yang saya mau kasih tahu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 1, ayat 29 sampai ayat yang ke-30, Bapak Ibu akan menemukan di sana ada satu perbedaan yang mendasar. Kenapa? Kepada binatang-binatang Tuhan memberikan makanan dalam bentuk apa? Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang haleluya. Baca Alkitab, kumaha, sorry, bahasa Sunda, maaf ya. Yang hijau. Tetapi kepada manusia diberikan apa? Makanan dan tumbuh-tumbuhan yang apa? Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 30. Yang berbiji. Pertanyaannya kenapa kepada manusia yang berbiji? Karena biji itu pada prinsipnya adalah itu benih. Sesuatu yang unggul yang bisa ditanam kembali, kemudian bisa akan menghasilkan lebih banyak. Itu sebabnya salah satu pernyataan yang saya suka sampaikan adalah kita boleh makan buah tapi jangan lupa bijinya ditanam. Karena kalau orang sampai makan biji-bijinya juga namanya orang rakus. Itu prinsip yang Alkitab artinya apa?
Dari awal itu Tuhan taruh pesan itu di dalam diri manusia. Kamu jangan serakah. Kamu itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan untuk apa? Berbagi. Yang perlu apa? Nabur, yang perlu tanam biji. Dari satu biji misalnya, satu biji mangga misalnya. Tanam satu itu jadi pohon, nanti jadi menghasilkan buah. Katakan 5, 10 atau belasan bahkan. Nanti dari misalnya 5 buah aja, diambil bijinya ditanam jadi 5 pohon. Dan bayangin punya perkebunan mangga. Pesan ini yang Tuhan taruh sejak awal. Kemudian dirapikan lagi dalam satu perintah yang sangat mendasar. Perintahnya apa? Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi yang satu ini jangan. Artinya apa? Selalu ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Selalu ada bagian buat orang lain. Kamu jangan serakah. Jangan habiskan untuk dirimu. Artinya dari awal Tuhan mau kita tidak menjadi manusia-manusia yang egois. Setuju? Kalau enggak setuju, jangan jadi orang Kristen. Ini firman Tuhan sampaikan ini. Bahkan di dalam sepanjang toko-toko Alkitab yang lain. Pesan yang Tuhan selalu gaungkan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel itu menjadi apa? Saksinya Tuhan. Saksinya Tuhan untuk apa? Bangsa-bangsa itu lihat Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah. Pesannya itu sangat-sangat kuat sekali. Jadi kalau saya boleh sederhanakan Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat tanpa editan. Maka mission within me di sini berbicara tentang apa? Penyelamatan Allah bagi keluarga. Penyelamatan Allah bagi keluarga. Bagi keluarga Adam dan Hawa. Bagi keluarga Nuh nanti. Bagi keluarga Abraham nanti. Bagi keluarga Musa, Yosua. Bahkan selanjutnya tokoh-tokoh yang lain. Sampai itu 12 suku itu lahir, kemudian berpencar, bahkan ada yang hilang karena tidak taat mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya perjanjian baru kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan baca, tinggal 3 suku yang kerap kali disebut. Suku apa aja? Suku Lewi, suku apa? Yehuda, 100. Suku apa lagi? Paulus, suku apa? Benyamin, ini Pastor Winang ini, 200, oke ya, minta di gembala sidang. Oke, tinggal 3, kenapa yang lain itu hilang? Itu sebabnya 1 Korintus 10 itu dicatat, semua itu menjadi contoh, menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa? Mereka gak berhasil mengajarkan misi Tuhan dalam kehidupan mereka. Penting banget, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pesan ini menjadi penting sekali buat kita tentang betapa seriusnya mengerjakan misi penyelamatan ini bagi keluarga-keluarga. Yang kemudian nanti di perjanjian baru itu sasarannya kepada orang-orang percaya yang notabene juga adalah orang-orang yang berkeluarga. Itu sebabnya kalau kita boleh frame, membingkai tema besar perjanjian lama sampai perjanjian baru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebenarnya cuma 2. 1, sasarannya adalah ke keluarga heteroseksual, laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan kemudian menghasilkan keturunan-keturunan di sana. Yang akhirnya dilakukan pendampingan melalui parenting, bagaimana menjadi orang tua yang sehat. Yang ada menerapkan gambar dan diri Allah dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah proses pemuritan di gereja yang dilangsungkan, discipleship. Yang di dalamnya itu ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang berkeluarga. Dan sebenarnya gereja itu sebenarnya hanya berfokus kepada 2 hal ini. Karena dalam 2 jantung ini, 2 frame ini akhirnya hal-hal tentang misalnya misi diajarkan. Hal-hal tentang penginjilan itu diajarkan di situ. Pengajaran-pengajaran itu menjadi sangat kuat di dalam keluarga-keluarga. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kecil itu.
sampai mereka besar. Tidak hanya mereka kuat dalam hukum Taurat, tapi mereka sangat-sangat orang yang sangat jenius. Bapak bisa cek fakta-fakta keturunan-keturunan Yudi yang akhirnya. Mungkin kita lihat, oh itu memang pintar. Pintar kenapa? Karena dari kecil mereka dididik bagaimana mereka cinta akan Tuhan. Cinta akan Taurat. Sangat-sangat kuat sekali. Satu keluarga yang kami baru-baru melayani Bapak Ibu. Bisa dibilang masih separuh sekarang ini. Kalau yang sang istri ini baru dibaptis 2 bulan yang lalu, non-Kristen. Anak-anaknya semua sudah Kristen. Ada di beberapa gereja yang berbeda-beda di Bogor. Ibu ini punya sekali kerinduan. Katanya sih sudah berkunjung ke bapak-bapak gereja. Tapi nggak ada yang serius melayani. Saya nggak tahu apa karena mereka akhirnya tahu backgroundnya, saya nggak ngerti. Kemudian akhirnya ada satu jemaat kami yang akhirnya dia bilang ke saya, Pak Ubin, ada satu ibu itu sebenarnya yang pengen rindu sekali mau beribadah. Dia rindu sekali dibaptis. Oke Ibu. Karena saat itu saya ada di luar Bogor, dia bilang saya pulang, saya akan langsung ketemu, kita ketemuan. Dan puji Tuhan akhirnya kita ketemu Bapak Ibu. Saat itu suaminya itu di kamar terus. Setiap kali saya kunjungan bahkan dalam proses akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Kemudian proses untuk kelas baptisan dia di rumah. Karena dia punya pergumulan yang berbeda dengan kelas baptisan yang lain gitu. Akhirnya kami melayani secara khusus di rumah gitu. Suaminya selalu di kamar aja. Anak-anak sih ada beberapa yang mendampingi gitu ya. Sampai akhirnya H-2 sebelum dibaptis, saya berdoa sama Tuhan, izinkan saya untuk akan bertemu dengan suaminya sebelum istrinya hari Minggu ini dibaptis. Saya pengen ngobrol dengan dia, bahkan kalau ada kesempatan saya mau doakan dia. Simple doa. Dan puji Tuhan waktu ke sana, gitu, di kamar terus. Sudah mau pulang tapi waktu mau pamit saya itu kayak hati saya itu ganjal gitu. Bukannya kamu berdoa semua ketemu sama dia. Gimana caranya? Saya bilang, saya langsung bilang aja, Ibu boleh saya ketemu dengan suami? Ada di mana? Ada di kamar katanya. Gak apa-apa, gak usah ke depan, di ruang TV aja aku bilang gitu. Oh iya, karena itu dia sungkan sekali untuk masuk ke ruang tamu. Akhirnya udah, di ruang TV aja. Dan akhirnya dia keluar, waktu dia keluar cerita, panjang lebar cerita. Dan singkat cerita, yang cukup mengejutkan saya dengar, sebenarnya Pak, saya rindu suatu saat nanti saya sama-sama dengan anak-anak saya dan istri saya dalam iman yang sama. Saya bilang, saya jelasin dia tentang kenapa dan alasan apa Yesus dipercaya oleh istri dan anak-anaknya. Dan saya nantang dia, maukah engkau terima Tuhan Yesus? Dia bilang, saat ini belum Pak. Oh enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Tapi bolehkah saya mendoakan Pak? Oh iya boleh. Enggak. Waktu kami mendoakan, ini posisinya begini nih. Waktu mendoakan itu nangis. Saya peluk dia, Om, Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana apa menjadi harapan Om tadi suatu saat nanti sama-sama. Dan dia mengejutkan, hari Minggu dia datang dampingi istrinya waktu baptis. Sama lengkap dengan keempat anaknya. Wow. Selama ini gak pernah masuk ke gereja. Dan dia, oh boleh ya kita masuk ke gereja? Oh gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Dan kami terus rutin untuk kunjungan, untuk follow up. Kita tahu bagaimana cara Tuhan nanti akan mengerjakan. Kembali kepada ayat firman Tuhan ini. Ada 4 catatan yang akhirnya menjadi perenungan. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Kalau Bapak Ibu sahabat tanpa ditan, generasi-generasi muda yang ada juga saat ini. Membaca Kejadian pasal 6 di sana, tentang kisah Nuh di sana. Ayat-ayat itu menyebutkan bahwa satu, kecenderungan manusia itu tidak tahu batas dalam pernikahan. Suka
dengan dosa. Kecenderungan mereka selalu membuahkan kejahatan. Pernikahan mereka itu menjadi tidak kudus. Satu. Yang kedua adalah disebutkan di sana bahwa moral mereka itu rusak. Sangat jahat. Disebutkan di sana. Dan akhirnya manusia dihukum oleh Allah melalui air bah. Itu sebenarnya cara Tuhan sebenarnya membersihkan sebenarnya. Hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak benar. Kelihatannya itu seram, tapi itu cara Tuhan untuk akhirnya mendidik dunia ini, manusia di dunia ini. Dan akhirnya ada satu keluarga yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Siapa? Nuh. Disebutkan di sana bahwa dia itu tidak bercela, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu belajar, kasih karunia itu bukan berarti orang yang 100% sempurna, enggak. Dia juga manusia yang sama dengan kita. Dia juga punya keluarga yang sama dengan kita, manusia ciptaan Tuhan. Tetapi yang menarik kemudian di dalam perjanjian baru Ibrani 11 ayat 7 disebutkan nanti di sana. Saya sekali lagi baca ayat ini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarga. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 4 catatan ini menjadi penting. Satu itu apa? Arahan Tuhan. Petunjuk Tuhan. Dia perlu firman. Dia perlu visi. Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dunia saat itu sangat-sangat kacau balau. Bahasa yang sangat tren sekali di masa pandemi, apa? Disruption. Artinya apa? Kacau balau, berantakan semuanya, digoncangkan. Orang udah settle waktunya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, semuanya berantakan. Iya enggak? Planning-planning yang dibuat oleh gereja, oleh perusahaan, oleh perhotelan, oleh lembaga-lembaga menjadi disruption. Semua menjadi berantakan. Dan akhirnya perlu arahan Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika segala sesuatu akhirnya Tuhan izinkan dalam hidup kita itu seperti berantakan. Dengar. Perlu dengar arahan Tuhan dalam hidupmu. Perlu dengar arahan Tuhan dalam pekerjaanmu. Perlu dengar arahan Tuhan dalam keluargamu. Jangan mudah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi dengar arahan Tuhan. Apa yang menjadi reason, alasan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Saya baru bulan yang lalu melayani satu keluarga. Itu dia punya usaha sendiri itu. Wallpaper, dari masa pandemi sangat-sangat menurun drastis sekali. Dan saya cuma bilang kepada dia, bahkan beberapa orang pun yang di gereja kami yang memang pengusaha-pengusaha muda, saya bilang, tahu nggak kenapa Tuhan hari ini memberkati hidupmu? Tahu nggak kenapa Tuhan membuat jadi kaya? Dan pada bingung, awalnya saya ngomong sama istri ya, dan dia bilang, Pak tolong kasih tahu suami saya. Orang kalau nggak ngerti arahan Tuhan dalam hidup, kenapa akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya, maka akhirnya nanti akan berpusat kepada dirinya nanti. Akan menjadi orang-orang yang ego nanti, bahkan akan berpotensi untuk apa? Nggak andalkan Tuhan. Maka jangan heran ketika akhirnya Tuhan izinkan sesuatu menjadi rusak, menjadi berantakan. Untuk apa? Dengar pesan Tuhan, dengar arahan Tuhan, dengar visi Tuhan. Dan itu sebabnya keluarga-keluarga itu perlu firman di tengah-tengah keluarga. Saya beberapa kali khotbahkan bagian ini, keluarga itu perlu hidup dengan firman. Karena apa? Karena kita diciptakan berdasarkan firman. Kejadian 1 ayat 28, berfirmanlah Allah. Berulang-ulang kali berfirmanlah Allah, itu hampir 9 kali itu. Di Kejadian pasal 1. Sampai termasuk pada penciptaan manusia, termasuk sampai Allah memberkati laki-laki dan perempuan itu, kemudian memberikan pesan beranak cucu, berkembang biak dan sebagainya. Kita dibangun di atas firman. Gereja tanpa misalnya memprogram pun untuk membaca firman Tuhan itu tidak masalah sebenarnya.
Kalau akhirnya kita mengerti bahwa firman itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup ini. Yang berikut adalah persiapan. Dengan taat Nuh itu mempersiapkan segala sesuatu. Kata dengan itu kan sesuatu yang akhirnya menjadi bagian, menjadi mitra dalam hidup ini. Dengan taat gitu. Artinya berbicara tentang preparation, berbicara tentang persiapan, kita itu harus menjadi orang-orang yang taat. Taat dengan proses yang Tuhan kerjakan untuk menata kembali apa yang menyimpang tadi, apa yang rusak, apa yang berantakan tadi. Kan gak mudah. Untuk membangun kembali kan gak mudah. Untuk menata kembali itu kan gak mudah. Untuk mempersiapkan, apalagi yang baru memulai untuk mempersiapkan sesuatu. Orang kalau gak taat di situ, maka orang akan dengan mudah kompromi. Bahkan mudah tergiur dengan hal-hal yang secara instan itu awal-awal yang menggiurkan, tetapi akhirnya menjebak. Di masa pandemi itu kami adakan seminar tentang manajemen keuangan di masa pandemi. Karena apa? Pinjaman-pinjaman online itu begitu. Dan ternyata ada beberapa jemaat-jemaat kami yang terjebak di situ. Saya pernah layani satu keluarga itu di depan saya sampai bibirnya gemetaran. Dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit. Kamu kenapa? Saya bilang gitu. Awalnya sungkan. Dan akhirnya dia bilang apa? Aku diteleponin terus dan terniru. Karena apa? Pinjaman-pinjaman online. Dari tadinya cuma pinjam 1 juta, 2 juta, tiba-tiba jadi 70 juta, 100-an juta. Bahkan ada satu anak muda di Surabaya, pernah ke Bogor. Awalnya itu ngobrol-ngobrol di sana. Katanya udah mau nikah katanya. Pulang kembali ke Surabaya, 1 bulan sebelumnya mau nikah ketahuan ternyata istrinya terjebak pinjaman online. Hampir 80-an juta. Dan akhirnya batal nikah. Dan itu belum lama. Makanya kalau kita nggak menjadi orang-orang yang taat dalam mempersiapkan sesuatu. Anak-anak muda yang akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam, misalnya dalam keluarga. Kalau Anda nggak mempersiapkan diri yang baik, kesiapan diri, hanya berfokus untuk mempersiapkan hal-hal yang materi. Gak mempersiapkan diri, menilai-nilai hidup yang akan dibangun di dalam keluargamu. Maka ketika sesuatu yang izinkan untuk disruption itu, kita gak siap, akhirnya menjadi mudah sekali untuk orang itu bercerai. Catatan yang ketiga dari bagian ini adalah tindakan. Nuh itu mengerjakan dengan taat. Dia ngerti banget job desk-nya apa di situ. Kejadian pasal 6 mengatakan di situ ukuran-ukuran yang Tuhan sampaikan kepada dia itu dia kerjakan dengan baik itu. Kenapa? Job desk-nya jelas dia. Ya, banyak orang itu berantakan yang kerja itu kenapa? Karena job desk-nya nggak jelas. Perusahaan-perusahaan, pimpinan-pimpinan kalau nggak jelas job desk-nya kepada bawahan, jangan salahkan bawahanmu. Akhirnya kalau misalnya nggak beres kerja-kerjanya. Tetapi itu dikerjakan dengan iman katanya itu. Nuh itu. Tindakan orang itu akan mempengaruhi dengan apa? Job desk yang dia akhirnya dapatkan. Ternyata Alkitab itu mengajarkan tentang hal-hal yang sangat-sangat relate dalam hidup ini bukan? Dalam dunia kerja, dalam dunia keluarga, dalam dunia pelayanan. Sangat-sangat. Apalagi kalau ayat ini dibedah dalam konteks manajemen perusahaan misalnya gitu. Sangat-sangat relate sekali. Itu sebabnya firman Tuhan menjadi sangat relevan pesannya dalam hidup kita sampai saat ini. Catatan yang keempat dan yang terakhir adalah berbicara tentang apresiasi. Yang sangat mengejutkan menurut saya bagian ayat ini adalah di bagian terakhir dari ayat 7 ini. Untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Wow. Ternyata apresiasi yang Nuh dapatkan itu apa? Kebenaran. Gimana ya? Orang selama ini kan misalnya terima apresiasi gitu kan. Misalnya 1, kenaikan jabatan. Atau 2, ada kenaikan gaji. Jadi gitu kan. Yang ketiga dikasih reward apa atau gift apa gitu kan, hadiah gitu kan. Tapi saya itu akhirnya merenungkan, kok kenapa bagian ini disebut
untuk menerima kebenaran. Artinya apresiasi yang Nuh terima itu kok kebenarannya. Untuk menjawab bagian ini, cek kembali poin 1, 2, dan 3 tadi. Kenapa ini kebenaran? Waktu Nuh mendapatkan petunjuk Allah. Waktu Nuh itu akhirnya di bagian catatan yang kedua mempersiapkan itu. Benar enggak? Dia taat enggak? Waktu Nuh itu bertindak, benar enggak? Atau justru banyak penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan? Dan ternyata Alkitab mencatat, Nuh tidak bertindak demikian. Makanya nanti yang dia terima adalah kebenaran. Nah banyak sekarang orang itu membangun sesuatu itu dengan menggunakan istilah orang praktis di lapangan itu adalah jalan-jalan tikus. Yang mengejutkan di masa pandemi, gereja-gereja itu membeli subscribe. Sangat-sangat miris menurut saya. Nilainya menurut saya itu menurun drastis. Kalau sudah, bahkan ini hal-hal yang kecil nih Bapak Ibu. Orang dinilai sekarang itu misalnya berdasarkan like dan subscribe. Dan itu sekarang sekolah-sekolah terapkan itu sekarang misalnya gitu. Mohon share, like, subscribe. Terus untuk tolak ukur menilai itu apa? Itu pemikiran yang akhirnya menjadi penting buat kita. Karena kalau mau bilang berdasarkan like, subscribe, berdasarkan viewersnya, maka gereja-gereja kecil yang sangat berkualitas kalah jauh. Ya enggak? Kalah jauh. Dan ini menjadi catatan penting. Saya sekali lagi waktu renungkan bagian ini, akhirnya apresiasi yang Nuh dapatkan itu adalah kebenaran. Maka penting banget, kalau dalam konteks firman Tuhan hari ini, penyelamatan Allah bagi keluarga, maka mari keluarga-keluarga perlu dengar arahan Tuhan dalam hidupmu. Arahan Tuhan buat suamimu, buat istrimu. Arahan Tuhan buat anak-anak yang Tuhan karuniakan. Bukan karena mau kita. Perlu dengar. Sehingga misalnya kalau anak itu lagi nakal-nakalnya, emosi sedikit pernah ya. Saya pernah emosi, pernah. Tapi hanya melihat bagaimana anak itu lihat itu dalam perspektifnya Tuhan. Keluarga perlu akhirnya mempersiapkan diri dengan baik. Dalam bingkai taat sama Tuhan. Keluarga akhirnya perlu bertindak dengan iman. Karena iman itu menjadi sangat-sangat fondasi dalam hidup yang kita raba-raba istilah gitu. Enggak tahu misteri ke depan itu seperti apa. Kemarin waktu kuliah yang guru besar yang berkhotbah kemarin, disampaikan tentang fakta-fakta yang terjadi. Prediksi-prediksi tentang situasi misalnya iklim yang ada di Indonesia. Situasi itu angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana akhirnya gereja nanti akhirnya bisa berkontribusi melakukan sesuatu. Artinya itu kan, itu bisa diukur. Tapi itu sesuatu yang notabene ke depan. Itu sebabnya sekali lagi, maka kita sebagai keluarga-keluarga, anak-anak muda yang cinta Tuhan sampai hari ini. Sekali lagi, perlu akhirnya mendapatkan arahan Tuhan dalam hidup ini. Perlu akhirnya mempersiapkan diri. Perlu kita akhirnya bertindak dengan iman untuk mengalami, sebagaimana pujian tadi mengalami, kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan apresiasi Tuhan itu akan datang bagi orang-orang yang melakukan dengan benar. Saya mau share buat kita tentang visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya 2015. Di bagian ini. Saat itu saya ikut training misi di Sulawesi Tengah, di Palu, di salah satu gereja nama GKI di sana. 5 hari. Hari pertama sampai hari yang kelima, dan di hari yang kelima itu tentang namanya itu Kairos. Di hari yang kelima itu kami disuruh untuk gambar visi yang Tuhan taruh. Berdasarkan seminar selama beberapa hari itu akhirnya apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Gambar itu. Silakan
dengan area yang cukup luas saat itu di gereja itu, silakan ambil posisi di mana ya silakan. Tapi sebelum gambar itu doakan. Dan akhirnya saya naik di agak lantai 2, di pojok sekali di situ di kursi. Saya berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan taruh. Dan gambar ini masih acak-acakan gambarnya ini. Saya rindu sekali satu saat ini. Di otak saya itu pengen jadi seorang mobilisator yang menggerakkan generasi itu gitu. Tapi pengen punya tim. Sekarang kalau kerja sendiri itu nggak bisa. Sekarang itu yang dikedepankan sekarang itu kepemimpinan teamwork. Dalam gereja pun itu perlu sekali tim. Coba kalau misalnya Pak Agus yang siapin segala sesuatu sendiri, coba. Kasihan Pak Agus, makin langsing Pak Agus ya nanti. Kita perlu tim. Keluarga itu tim. Perusahaan-perusahaan itu pasti punya tim dalam hidup ini. Punya kerinduan itu. Paling tidak mulai dari keluarga saya sendiri. Istri sama anak-anak saya sendiri. Dan saya share kepada istri saya bagian ini. Supaya dia ngerti. Gitu ya. Dan berharap generasi itu punya mentalitas misi. Orang tahu ciri khas orang punya mentalitas misi. Satu itu membangun. Satu itu lihat orang itu dipulihkan. Punya beban itu punya. Orang gak egois gitu. Pengen berbagi, peduli sama orang. Itu mentalitas. Dan itu yang saya sampaikan tadi, sejak awal itu Tuhan taruh itu di dalam diri kita. Bahasa Timur itu Tuhan taruh. Tuhan taruh itu gitu. Mentalitas misi. Kalau orang itu sudah punya mentalitas misi, dimanapun nanti Tuhan taruh dia. Entah dia itu jadi pegawai negeri sipil. Entah dia nanti jadi guru. Baik swasta maupun negeri. Entah dia nanti jadi seorang pengusaha. Entah dia jadi nanti seorang pedagang, misalnya pedagang di usaha-usaha mikro gitu. Atau nanti bekerja di pemerintahan, di level misalnya kabupaten ataupun provinsi, bahkan di pusat gitu. Dia punya mentalitas ini. Jadi akhirnya orientasinya itu bukan saya supaya dapat uang, nyaman. Bukan. Bahkan dengan hal-hal yang Tuhan akhirnya kerjakan dalam hidupnya. Saya di Bogor itu, saya khotbah bilang. Sampai akhirnya itu bersentuhan dengan dompet kita itu. Menjadi reason Tuhan itu untuk apa? Kita itu punya misi dalam hidup ini. Nah orang kalau nggak ngerti bagian ini nanti, jujur, orang nanti akan pelit. Dan survei membuktikan di masa pandemi, jemaat-jemaat itu lebih milih nahan uangnya. Ada satu kemungkinan besar, bisa jadi karena gereja itu nggak jelas misinya. Buat apa? Ngasih. Atau misi yang dikerjakan itu nggak maksimal. Nggak ada hasilnya bisa jadi. Atau yang ketiga bisa jadi karena manajemen keuangannya nggak sehat. Pengelolaan keuangannya nggak sehat. Bahkan ada yang akhirnya mengalihkan keuangannya itu di gereja lain malah. Kepada pendeta lain, kepada yayasan panti-panti sosial, kepada gereja-gereja yang sedang merintis dan lain sebagainya. Ada banyak sekali alasan-alasan. Nah, kembali bagian ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Generasi-generasi muda yang Tuhan. Tanamkan bahwa kita itu harus punya mentalitas misi. Akhirnya ketika kita melihat keluarga, bahkan di tempat kerja pun kita mungkin dengan penuh sukacita karena keluarga kita bahagia sukacita. Tapi ternyata teman kerja kita mukanya murung terus. Bisa nggak kita akan meluangkan waktu di luar jam kerja mungkin atau kita chatting mungkin. Kamu tadi saya lihat di kantor kamu kenapa murung begitu? Bentuk kepedulian. Dan ternyata dia bermasalah dengan keluarganya. Dan ternyata anaknya misalnya mengalami penolakan. Anaknya ada masalah sesuatu. Dan akhirnya kita di tempat-tempat Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang punya mentalitas misi itu. Waktu saya terbatas ini Bapak Ibu, banyak hal yang saya mau sampaikan bagian, tapi saya berharap di waktu-waktu akhir Tuhan berbicara kepada kita. Saya berharap Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasih Tuhan ini, nangkap pesan ini, punya mentalitas misi itu. Di slide yang terakhir, saya mau sampaikan satu kesaksian ini. Yang akhirnya menjadi alasan saya ke Malang kemarin. Anak ini 2019, dari Medan. Tadinya saya ajak dia, tapi dia nggak mau. Saya mau ada hal-hal yang mau disiapkan sebelum pulang besok katanya.
2019 datang. Nggak jelas. Karena di tempat kerja di sana itu dia sudah beberapa kerja di tempat-tempat di sana, tapi tidak memungkinkan untuk dia akan pengembangan diri dan dia merantau ke Bogor. Dan sampai di Bogor ketemu ngobrol-ngobrol. Dan beberapa kali ibadah kamu biasa begitu, ibadah di gereja biasa gitu kan. Lalu karena memang saya punya kebiasaan itu untuk kuat di kunjungan Bapak Ibu, kuat di penginjilan segala macam. Suatu saat itu saya main-main ke rumah saudara-saudaranya. Dan ternyata waktu saya pergi, semua barang-barangnya itu sudah di depan. Covernya segala macam. Lalu ada map coklat yang dia pegang. Saya bawa gorengan sama kopi yang saya beli. Yuk kita makan. Ini barang siapa? Juna katanya. Mau kemana? Agak ragu-ragu jawabnya. Ternyata terakhir saya baru dengar. Itu terkesannya sudah diusir sama saudara-saudaranya. Kenapa? Sudah berulang-ulang kali ajukan lamaran di sejumlah tempat untuk dia kerja. Tidak ada satupun, jangankan diterima. Diinfokan aja bahwa maaf, di sini belum membutuhkan, enggak ada satupun yang infokan. Jadi udah saudara-saudaranya bilang, udah terserah kamu kemana. Daripada kamu menyusahkan di sini saja, pergi dia. Dan dia mau lagi barangnya tinggal berangkat. Lalu saya bilang, mana profil kamu yang kamu sudah ajukan? Dia kasih, saya baca riwayatnya, bagus. Pernah buka les buat anak-anak di sana di daerahnya dia, les matematika sama bahasa Inggris. Dia pernah menjadi penerjemah misionaris yang datang dari luar negeri sana. Dia pernah membantu cuci piring di salah satu kayak sejenis KFC begitu di sana. Dia pernah. Dan dia ceritakan, tapi dia bilang, saya punya kerinduan untuk apa? Suatu saat saya mau melayani Tuhan, khusus untuk anak-anak. Dia bilang, oh. Ya udah, saya bilang, saya ambil profilmu itu, saya bilang, saya akan usahakan, saya bilang. Tetapi kalau kamu mau, kamu ke gereja, kita doa puasa 3 hari 3 malam. Saat itu saya belum nikah juga, jadi saya bilang, kamu datang gereja, nginap di sana. Kalau kamu nggak nginap nggak apa-apa, pagi-pagi kamu datang di gereja. Jam 6 datang, sampai jam 7 kita doa. Sampai 3 hari itu. Benar-benar doa puasa. Saya bilang sama dia, saya baca di Kejadian pasal 1 bahwa Tuhan itu udah ciptain kita itu dengan sangat baik. Artinya ada benih dalam diri kita yang sangat baik. Pasti ada tanah untuk tempat ditaburkan benih itu. Saya bilang sama dia. Itu kalimat yang saya paling ingat banget. Kalau kamu udah punya benih ini, saya baca profilnya, kamu udah punya benih, pasti ada tanah di mana Tuhan akan tempatkan kamu. Doa puasa 3 hari. Sampai akhirnya apa? Hasil dari doa puasa itu 2 minggu kemudian dia diterima kerja di Depok. Salah satu kerja kayak makanan-makanan begitu, daging-daging gitu, sosis segala macam dia kerja di situ. Tapi kemudian dia mau keluar dari situ. Kenapa dia bilang? Saya mau sekolah Alkitab, Kak, katanya. Oh, berarti panggilan itu masih kuat. Karena saya nggak paksa dia. Tapi dia suka sekali, Bible study dia suka sekali, dia melayani segala macam itu, dia suka sekali. Tapi kalau memang itu panggilan, saya bilang oke, doakanlah. Dan saya nggak tahu tiba-tiba suara itu kedengaran di gembala sidang. Dan di gembala sidang panggil saya, Obin katanya itu Juna mau sekolah Alkitab. Oh ya? Dan kalau dia benar, rekomendasikan dia. Mau masuk di mana? Saya langsung bilang, puji Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki udah rekomendasikan masuk Sati. Dan akhirnya direkomendasikan masuk Sati. Karena proses itu cukup dekat. Akhirnya saya kemarin memilih untuk hadiri wisudanya. Gembala sidangnya sampaikan untuk mewakili beliau untuk hadir di sana, dan saya kemarin nangis ada. Karena ada beberapa hal, satu melihat perjalanan hidup dia. Yang kedua, saya lihat ternyata beliau kemarin menjadi mahasiswa prestasi dalam hal keterampilan kehidupan sehari-hari. Mengingat saya 2010 yang lalu. Dan dia juga menjadi mahasiswa yang akhirnya menyampaikan kesan, pesan mewakili wisudawati saat itu. Apa yang saya ingin mau sampaikan kepada kita ini? Bahwa kalau akhirnya kita punya mentalitas misi dalam hidup ini,
maka orang-orang mungkin di tempat samping kiri kanan pun. Bisa jadi orang-orang yang perlu akhirnya kita meluangkan waktu untuk ngobrol. Di rumah. Kami pernah, saya sama istri saya pernah altar call di kamar. Karena apa? Akhirnya tahu tentang bagaimana masa lalu dia. Penolakan dia alami di masa kecil itu ternyata berdampak. Saya kadang bingung, kenapa istri saya cepat sekali dia cemburu ya? Iya. Kalau misalnya saya kasih perhatian misalnya gitu kan, sama misalnya ke adiknya yang 2 gitu kan, selalu bilang, emang ya, nggak enak itu kalau jadi anak sulung. Itu kalimat itu muncul ulang-ulang kali terus gitu kan. Akhirnya saya gali jadinya gitu. Kenapa? Cerita akhirnya kebongkar semua jadinya. Dan akhirnya malam itu terjadi rekonsiliasi di tempat tidur. Iya. Nah ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gitu. Dan kalau kita akhirnya punya mentalitas misi dalam hidup ini, maka hari kita semakin akan menangkap. Ketika hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup ini, tapi kita mendapat arahan Tuhan, dapat visi Tuhan. Bahkan terkait dalam konteks SEF di tempat ini. Ada mahasiswa yang akhirnya nanti akan ke Shanghai, kemudian akan pulang. Kalau punya mentalitas misi ini, waktu kita nanti akan kuliah di sana, kita akan bisa melayani teman-teman, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Haleluya. Cukup ya? Cukup. Oke, mari kita naikkan satu pujian. Boleh kita berdiri bersama-sama? Ada satu pujian yang menjadi doa kita. Saya bacakan dulu kata-kata pujian ini Bapak Ibu. Ini powerful banget lagu ini. Lagu lama juga. Tuhan inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Next. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik saya. Jadi milikmu, bayangin. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku. Apa kerinduan kita hari ini? Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Wow. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh dengan kemuliaan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan hari ini. Haleluya. Inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bagimu Tuhan, oh Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, generasi muda yang dikasih Tuhan, apa cita-cita kita dalam hidup ini? Kalau saya boleh tanya sebentar aja. Kok? Apa cita-citanya? Cita-citanya apa? Sukses. Sukses. Kalau sukses ngapain? Senang-senang biasanya. Senang-senang biasanya ya. Kalau dengar firman Tuhan tadi? Yang disenangkan Tuhan. Yang disenangkan Tuhan. Tepuk tangan dulu ya.
Puji Tuhan. Kok cita-citanya apa kok? Punya anak yang banyak, punya cucu yang banyak. Wah, punya anak yang banyak, punya cucu. Itu langsung responi pesan Gembala Sidang nanti ya. Kalau punya anak yang banyak, punya cucu yang banyak ngapain? Enggak, itu barusan berguna. Oh, berguna tadi ya. Ya berguna, harus berguna. Kan Tuhan kata Pak Obin, kita ini bibit benih yang mau ditanam di suatu tanah. Jadi kita punya misi tiap orang. Wah, tepuk tangan dulu buat Mas Wiyang. Oke. Cita-citanya apa? Siapa namanya? Lydia. Lydia. Cita-citanya apa? Pakai mic, ada mic-nya. Iya. Cita-citanya sekeluarga percaya Tuhan Yesus. Cita-citanya sekeluarga percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu salah satu misi saya. Wow, tepuk tangan dan kita mendoakan beliau ya. Lydia. Oke. Kok siapa nama? David. Kok David? Tidak egois dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tidak egois dan menjadi perpanjangan Tuhan katanya Ko David. Tepuk tangan buat Ko David ya. Oke. Drummer kita. Wah, deh. Siap kok? Siapa namanya? Michael. Apa cita-citanya Michael? Bisa memberikan kontribusi kembali kepada alam yang Tuhan sudah ciptakan juga. Bisa berkontribusi kembali kepada alam yang Tuhan sudah ciptakan ya. Tepuk tangan dulu buat Ko Michael ya. Terakhir ini keyboardis kita ini. Oke ya. Oke. Siapa namanya, Ci? Cita-cita saya mirip-mirip ya. Tapi yang pasti sih pengen jadi berkat buat lebih banyak orang. Pengen jadi berkat buat lebih banyak orang. Dipakai Tuhan lebih. Oke, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Mau ditanya satu-satu waktu kita bisa sampai sore ini ya. Oke, mari kita serahkan. Boleh sekarang 1 menit sebut cita-citamu dalam hatimu. Habis itu kita naikkan pujian ini 1 kali lagi dan saya serahkan kepada Pak Agus nanti. Mari kita tundukkan kepala, 1 menit sampaikan cita-citamu sama Tuhan. Haleluya. 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 Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Dari awal kita naikkan pujian ini, Tuhan inilah hidupku, Tuhan inilah apa yang menjadi cita-cita kita, kiranya itu jadi miliknya Tuhan. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan, karena itu bukan jadi milik kita lagi. Cita-citaku, masa depanku, termasuk keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Haleluya. Jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan dunia. Amin, amin. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bagimu Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Yesus. Haleluya. Lah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, tenapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kamu. Sekali katakan bagimu Tuhan,
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Boleh kita mengarahkan tangan kita kepada Lydia. Kita mau berdoa secara khusus buat keluarganya dia, supaya mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Haleluya. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kami mau bersatu hati berdoa untuk keluarganya Lydia. Doa dan harapannya agar keluarganya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka kami berdoa, kiranya Roh Kudus akan mengurapi, Roh Kudus akan memperdayakan, memaksimalkan hidupnya. Engkau akan memakai hidupnya aku menjadi berkat. Berikan pengalaman-pengalaman iman dalam hidupnya, sehingga melalui itu Tuhan menjadi jembatan Tuhan mengerjakan keselamatan di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Setiap tantangan-tantangan yang dihadapi, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami taklukkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan bila karya Roh Kudus-Mu yang akan menjamah setiap hati, untuk mereka boleh terbuka mengalami Tuhan Yesus bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak muda yang mempunyai pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pendidikan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka menangkap pesan firman Tuhan hari ini, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang punya mentalitas misi. Pakai kehidupan mereka di mana mereka berada, dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, memberkati SAIF dalam tangan Tuhan, karya Roh Tuhan yang terus membawa pelayanan ini untuk semakin terarah pada panggilan Tuhan. Diberkati Pak Agus sebagai gembala sidang bersama dengan istri. Diberkati semua tim pengerja yang ada di tempat ini. Biarlah karya Tuhan semakin nyata dalam hidup masing-masing mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Sembah Tuhan, saya serahkan kepada Pak Agus. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan saudara-saudara. Biarlah kita menanggapi firman Tuhan, dan juga saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, saudara-saudara. Saya mengundang Stefan dan Olive untuk bisa maju ke depan. Saya ingin memastikan apakah kamera kembali ke kecil lagi. Ini sudah oke ya, supaya bisa kelihatan semuanya. Saudara-saudara, di depan kita ada unsur-unsur perjamuan, dan saya mengajak saudara-saudara untuk meresponi firman. Saya baru saja menulis sebuah paper sebagai tugas saya, The Role of Worship in Developing Virtues. Artinya peranan penyembahan untuk membentuk karakter seseorang. Dan di dalam penelitian saya, sebenarnya ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, karaktermu akan dibentuk. Karena Roh Kudus diberi kesempatan untuk beroperasi di dalam hidup kita. Dan salah satunya melalui perjamuan kudus. Ketika saudara-saudara memandang perjamuan kudus sebagai bersekutu dengan yang pertama, penderitaan Kristus. Kristus yang datang sebagai anak Allah yang tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi kemudian dia mengambil rupa seorang hamba. Berapa banyak di antara kita ingin mengambil rupa seorang raja.
Kita tidak mau diperlakukan sebagai hamba. Kalau bisa kita dress up supaya orang menghormati kita. Tetapi anak Allah, Yesus, dia mengambil rupa seorang hamba. Mengapa dia tidak ambil rupa seorang raja supaya dia dielu-elukan? Saya menemukan jawabannya. Karena dia harus turun sampai ke tempat yang paling rendah. Supaya tidak ada seorang manusia pun yang tidak diselamatkan. Oleh karena posisinya, saudara. Dan kemudian dia taat sampai mati. Filipi pasal 2 mengatakan begitu. Dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan matinya seperti seorang penjahat. Karena dengan demikian Paulus menangkap ini di dalam surat Efesus. Betapa dalamnya dan betapa tingginya dan betapa luas dan lebarnya kasih Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bisa diselamatkan kalau menyadari dan percaya kepada Yesus. Betapa luar biasa kasih Tuhan itu. Dan melalui perjamuan kudus ini saudara-saudara, kita disadarkan bahwa kasih-Nya cukup bagi setiap saudara dan saya. Kalau ada di antara kita yang bergumul dengan anak, dengan keluarga, dengan masa depan, His love is enough for you. Kasih Tuhan cukup buat saudara-saudara dan saya. Saya bersyukur tadi membawa Juna baru saja wisuda saudara-saudara, dan dia dipilih menjadi mahasiswa teladan. Dan saya ingat pertama kali ketika saya menantang di kampus itu, ayo kita bentuk doa. Dan hanya 4 orang yang bergabung waktu itu, dan salah satunya adalah Juna, saudara-saudara. Tuhan bisa ubahkan hidup seseorang. Yang dari nothing menjadi something, menjadi somebody. Dan gereja kita namanya House of Restoration, saudara. Rumah pemulihan. Ini kerinduan yang menurut saya Tuhan belum genapi. Tapi pasti akan digenapi. Gereja ini menjadi rumah pemulihan. Dan melalui perjamuan kudus, kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang ada di dalam satu kondisi perlu Tuhan menjamah hatimu, biarlah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita itu berbicara kepada kita. Dan biarlah darah Yesus yang menyucikan setiap kesalahan dan dosa kita itu mengangkat kita untuk dekat kepada Tuhan. Bahwa setiap kita itu istimewa karena darah Yesus telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, dan kita persembahkan hidup kita. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Saya minta tolong untuk Stefan dan Olik membagikan unsur Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, unsur perjamuan Tuhan sudah ada di tangan kita. Saya tidak mau menganggapnya ini sebagai sebuah pengalaman mistis begitu ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, ada tujuan ayat dituliskan di atas hosti kita, di mana saudara tidak mengambil ini untuk seperti undian begitu. Saya tidak mengajarkan itu. Tapi saya mengajarkan atau mengajak saudara menghargai firman, begitu ya. Firman Tuhan sudah ditaburkan. Ada ayat yang dituliskan di sini, saudara-saudara, mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Kalau di hosti saya ada pertolonganmu ialah dari Tuhan. Amin. Kalau saudara-saudara di hosti saudara-saudara beda-beda, tetapi baca baik-baik. Supaya begini saudara-saudara, kita ini diikat oleh firman yang sama. Dan perjamuan kudus berbicara kita menjadi satu tubuh Kristus. Saudara lihat di kiri kanan, saudara mungkin kenal atau tidak terlalu kenal. Tetapi masing-masing orang itu punya tantangan dan pergumulan. Sebelum perjamuan kudus ini saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara mungkin di sebelahnya untuk saling mendoakan. Saya mau mempraktekkan perjamuan kudus bukan hanya sebagai seremoni, tapi mau menghidupinya sebagaimana Kristus yang mati bagi kita. Kita juga harus berani berbagi dengan teman kita. Mari saya ajak saudara saling mendoakan berpasang-pasangan saudara-saudara. Wow, ini belum pernah ya saudara-saudara. Kalau di gereja kita merasa bebas, kita merasa tidak malu, itu berarti kita satu keluarga. Amin saudara-saudara. Pilih teman untuk kita berdoa. Wow, ini ada leading. Kita doakan ya saudara-saudara. Silakan dengan Marisa, dengan Wiang ya saudara-saudara. Mari Kak Obin bersama dengan saya. Ya, kita saling berdoa. Nah, itu Afi dengan Andrew, it's okay ya, kita berdoa ya, kita berdoa. Mari kita saling doakan saudara-saudara supaya Tuhan menyatakan kehendaknya, rencananya, dan kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, amin. Haleluya.
Saudara-saudara, mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kalau saudara sudah mulai selesai berdoa, maka Yesus mengambil roti yang merupakan lambang dari tubuhnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu." Ketika engkau ada di dalam penderitaan, tubuh Kristus telah menderita untuk engkau. Dan sebaliknya, ketika engkau ada di dalam kemenangan, tubuh Kristus di dalam kemuliaannya menyatakan kemuliaan melalui kemenangan yang kau alami. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Amin. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, "Inilah darahku yang telah tercurah bagi kamu, darah perjanjian yang baru, sehingga oleh darahku engkau telah ditebus dari segala kuk dan belenggu dosa. Dan oleh darah perjanjian yang baru engkau dapat datang ke ruang Maha Kudus Allah Bapa dan bersekutu dengan Dia. Dan oleh darah perjanjian yang baru, saudara dan saya, kita beroleh warisan kerajaan Allah yang mulia dengan cara hidup menggenapi, mengerjakan keselamatan yang telah kita terima. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan melalui perjamuan Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah yang lemah Engkau kuatkan. Dan mereka yang kehilangan arah, Engkau akan memberikan arah bahwa Allah pasti punya rencana yang mulia dalam setiap kami Tuhan. Sebab setiap kami telah ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus. Sehingga pasti hidup kami bukan untuk dunia ini saja, tetapi hidup kami untuk kekekalan. Sebab Engkau telah menebus kami. Hamba-Mu berdoa, Engkau menguduskan setiap keluarga, Engkau memberkati setiap rumah tangga, Engkau memberkati setiap pribadi, Engkau juga menolong setiap kami masing-masing ya Tuhan, untuk berhasil di dalam pekerjaan, bukan sebatas untuk kemuliaan kami, tetapi kami yakin keberhasilan itu untuk Engkau pakai buat pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, dan banyak jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan keluarga yang mungkin kami tinggalkan, anak, keluarga yang mereka ada di rumah, biarlah kehadiran kami membawa berkat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur buat anugerah-Mu. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan untuk Kli bisa menyampaikan pengumuman. Shalom teman-teman semua, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat Pastor Robin, buat firman-Nya yang luar biasa pada siang hari ini. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Lalu kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada siang hari ini ya Tuhan, yang Kau sampaikan melalui Pastor Obin ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan ya Tuhan, kami di sini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang menyampaikan pesan-pesan firman ya Tuhan kepada kami melalui Pastor Obin ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema ya Tuhan, dan dapat kami terapkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan.
Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau kerjakan kepada kami ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan tangan-Mu dan berkatilah persembahan yang akan kami berikan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil teman-teman, untuk buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau melalui amplop persembahan yang ada di belakang. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan dua ayat di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi di sini mungkin buat teman-teman yang sedang bergumul, buat teman-teman yang sedang mengalami masalah, aku nggak tahu apa masalah kalian, tapi biarlah melalui ayat ini kita diingatkan kalau janganlah kita itu merasa kalau kita kan dengan pikirannya manusia itu terbatas gitu, kita merasa sudah stuck, ya kita harus ingat kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan itu kan kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan pasti akan bekerja. Oke, pertama-tama saya mau welcome buat teman-teman semua, welcome to SAF, welcome juga buat teman-teman yang join secara online, dan jangan lupa ibadah kita di setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Dan lalu hari Selasa kita akan ada KTB Leadership. Jadi take note buat semua para KTB Leader, Selasa ini akan ada KTB Leadership jam 19.30 secara online. Jadi sekali lagi Selasa ini akan ada KTB Leadership jam 7:30 secara online. Seluruh KTB Leader diharapkan hadir di dalam KTB Leadership ini. Lalu di hari Kamis kita akan ada KTB kita ada di 3 tempat, KTB Barat 1 dan 3 digabung menjadi Barat Bersatu, KTB Barat 2 dan KTB Timur. Untuk teman-teman yang mau join KTB di hari Kamisnya, bisa kontak teman-teman kita yang sudah join KTB atau bisa kontak via Instagram. Nah, lalu di hari Jumat KTB mahasiswa masih diliburkan, tapi buat teman-teman mahasiswa yang mau join bisa join KTB Kamis, itu sangat welcome ya, sangat dibolehkan. Jadi untuk KTB mahasiswa memang masih diliburkan, tapi buat teman-teman mahasiswa yang udah mau join bisa join di KTB Kamis kita dulu. Oke, lalu di bulan September ini saya akan membacakan beberapa teman-teman kita yang akan berulang tahun. Jadi nanti kalau ketemu jangan lupa diselamatin kalau di hari ulang tahunnya. Di tanggal 1 ada ini bulan September ya, teman-teman kita yang ulang tahun bulan September. Tanggal 1 ada Michelle Horax, tanggal 2 Seftia, tanggal 19 Flynn, tanggal 22 ada Pamela dan Panpan, tanggal 24 ada Kevin Suteja, tanggal 28 ada Esther Nugroho. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Kasih Kli. Wow. Iya. Ini anaknya Kli ya. Udah bisa menyambut mamanya selesai pelayanan. Hey, ada Oki. Hai. Mirip Ignatius ya, kayak kakak adik. Saya ingat kan dia. Saya pikir antara percaya gak percaya gitu. Saya pikirin tadi Ignatius gitu ya. Oke. Senang sekali dikunjungi sahabat lama ya, saudara ya. Dulu drummer kita ini ya, drummer kita. Puji Tuhan, terima kasih buat kunjungannya, menghangatkan. Dan saudara, begini saudara, hari Selasa kita akan ada KTB Leadership sebab kita akan ada reaching out begitu saudara, kita akan melakukan sesuatu dan puji Tuhan saya mengundang Koliki. Kalau saudara yang dulu dari Shanghai tahu, Koliki itu adalah salah satu elder yang di Shanghai. Beliau sekarang dipercaya menjadi semacam apa itu istilahnya apa ya? Ya kayak direktur Inacam ya. Kadinnya di Cina begitu ya. Jadi beliau dipercaya menjadi semacam ketua kadin di China, Indonesia di China begitu ya. Dan beliau akan berbagi tentang tentu saja ini kepentingannya untuk kemudian kita bisa
memperkenalkan SAF menjadi berkat buat orang-orang lain, dan kita akan doakan bersama-sama. Jadi kita akan planning itu. Saya mengajak saudara-saudara karena bulan September ini adalah bulan misi. Kita akan pakai bulan September menjadi bulan misi, di mana kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa setiap kita Tuhan taruh misi di dalam hatinya. Jadi start small, think big, begitu ya. Kita berpikir besar dan melalui apa yang kita punya. Dan puji Tuhan, waktu saya kontak Koligi, hey, saya tanya, bisa nggak bantu kita? Saya pas akan datang nih akhir September karena mamanya ulang tahun. Jadi kebetulan juga ada wedding yang dia perlu hadiri di Bali, tetapi dia akan mengunjungi dulu ke Surabaya karena keluarganya dari Surabaya. Jadi saya yakin, saya katakan kepada beliau mengatakan, hey, what a divine appointment, gitu ya saudara-saudara. Adalah sebuah kejadian yang Tuhan sedang persiapkan. Mari saudara-saudara antusias. Oke, nanti Henny dan Terry sudah pulang kan itu ya, akhir September ya. Nggak nyangkut lama-lama di Perth ya. Oke, dan senang sekali saudara-saudara. Coba lihat wajah saudara-saudara yang kiri kanan nih, kalau wajahnya cerah ya saudara-saudara. Jam makan belum ya, jam makan belum ya. Mari kita bangkit berdiri. Bagaimana sekolah minggu tadi? Oke ya, puji Tuhan ya. Siapa ada yang main keyboard? Prisil main keyboard. Oh, haleluya ya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita diberkati Tuhan, ada keyboard lama yang baru. Lama di tempat lain tapi baru di tempat kita ya saudara-saudara ya. Jadi kita telah membeli keyboard untuk khusus Sunday School ya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Sehingga anak-anak kita gitu ya, tidak dibiarkan buta musik gitu ya saudara. Ternyata ada juga yang mereka sudah mulai kursus piano, who knows ya saudara. Ada di antara anak-anak kita nanti yang kemudian bisa mengiringi piano, keyboard. Jadi sudah per hari ini sudah dipakai untuk pelayanan anak-anak di lantai 6. Kita doakan anak-anak kita terus bertumbuh ya, puji Tuhan. Dan terima kasih yang sudah mengiringi. Dan juga hari ini jadi Yohana worship leader untuk anak-anak. Ya, kita berikan aplaus ya saudara-saudara. Wow. Jadi senang sekali saudara-saudara. Jadi percayalah, jangan takut. Kalau Tuhan percayakan jiwa, pasti Tuhan percayakan pengerjanya. Amin. Carilah jiwa, maka Tuhan akan siapkan pengerjanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mengakhiri ibadah kita akan menyerahkan sepanjang minggu ke depan saudara-saudara. Kalau ada rencana-rencana minggu ke depan, mungkin ada traveling, ada hal-hal yang khusus, kita akan doakan bersama-sama. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa maju ke depan, bisa berdoa. Untuk ada yang traveling ya saudara-saudara, kita doakan perjalanan Henny, Rahel dan Terry untuk sesuatu ya. Supaya semua lancar, sehat, tidak ada sakit oleh karena makanan ya. Bayangkan kalau tiba-tiba perut sakit lalu difoto, itu kan gak enak banget gitu ya. Nahan. Tuhan tolong semua menjadi lancar ya. Oke. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan, damai dan sukacita, kekuatan yang baru yang Engkau berikan kepada kami melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami tentang kebaikan-Mu, tentang keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Engkau menolong kami ya Tuhan, membukakan jalan-jalan keluar ketika kami menghadapi setiap tantangan. Beri kami hikmat pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kasih penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Demikian juga dengan teman-teman kami yang akan merencanakan bepergian. Tuhan jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan rencana mereka boleh tercapai sampai mereka kembali berkumpul dengan kami lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh dilayani oleh Pak Obin. Tuhan Kau berkati Pak Obin juga ya Tuhan. Berkati keluarganya dan pelayanannya yang berada di Bogor. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenaungi engkau dan memberkati engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketika engkau ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesulitan, berhenti untuk saling menyalahkan. Sebab kalau engkau orang percaya dan anak Tuhan, percayalah Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetap mengasihi Tuhan, karena melaluinya engkau akan mengerti rencananya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkatilah masa depanmu. Sebab semua itu ketika engkau persembahkan kepada Tuhan akan menjadi bagian alat kemuliaan Tuhan. Dan sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi gada dan tongkat Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan menyertai engkau dan menghibur engkau. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi pelaku firman, tetap setia sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang percaya dan setia. Katakan amin, amin, amin. Kita nyanyikan pujian ini, jadikan aku. Oh haleluya. Oh amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku percaya, amin, 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 hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. God bless you all.